Nah, sementara untuk Nabi Muhammad digunakan a'ta atau yu'ti. Itu artinya pemberian ke Nabi Muhammad itu tidak ada yang akan dihisap. Karena Nabi satu-satunya manusia yang tidak akan dihisap oleh Allah. Karena begitu hari kiamat, itu Nabi langsung bisa memberikan syafaat dan tanpa dihisap. Itu kenapa semua pemberian kepada Nabi itu tanpa hisap. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kawthar ayat 1 dan surat Ad-Duha ayat yang kelima. Apa kata Allah di surah Al-Kawthar ayat 1? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kawthar, ya, nikmat yang banyak. Di surah Ad-Duha ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kami akan memberikan kepada engkau Muhammad dan engkau pasti reda. Jadi Tuhanmu pasti memberimu kalau engkau minta, dan engkau pasti puas dengan pemberian itu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainaka, kami beri engkau. Wala sawfa yu'tika, kami akan memberi engkau. Nah, memberi dalam bahasa Arab, memberi itu ada beberapa kata. Ada kata ata, ada kata wahaba. Jadi ata itu memberi, wahaba itu juga memberi. Tapi pemberian ke Nabi Muhammad itu menggunakan kata a'ta. Jadi pemberian khusus ke Nabi Muhammad itu namanya a'ta atau yu'ti. Ya, fi'il mudhari'nya, a'ta fi'il madinya. Coba kita perhatikannya. Surah An-Naml 16. Surah An-Naml 16. Wa warisa Sulaiman Daud qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'in. Jadi Nabi Sulaiman berkata, karena dia diberikan kerajaan oleh Allah, diberikan kekuasaan yang sangat besar dan luas, maka pemberian Allah berupa jabatan, kerajaan, kekuasaan. Kata Nabi Sulaiman, wa utina, bukan a'tana, ya, bukan u'tiya, ya, tapi utiya, dari kata ata. Jadi Nabi Sulaiman diberikan jabatan oleh Allah, diberikan kerajaan oleh Allah, tapi bahasa pemberian itu uti. Uti, dari kata ata, ya. Begitu juga Karun. Karun kan diberikan harta, ya. Apa bahasanya ketika orang-orang melihat Karun dengan harta yang banyak di surah Al-Qasas ayat 79? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Duhai sekiranya kita diberi pula seperti yang diberikan kepada Qarun, maksudnya harta. Jadi pemberian jabatan ke Nabi Sulaiman itu utina. Pemberian harta kepada Qarun disebut utiya, bukan waqtiya. Bukan, tapi utiya. Sama, ya, memberi. Nabi Ibrahim dikasih anak, ya, diberikan anak. Pemberian anak ke Nabi Ibrahim itu dipilihkan kata wahaba. Coba lihat surat Al-An'am 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu anak Ishak dan cucunya Yakub. Jadi pemberian anak kepada Nabi Ibrahim disebut wahaba, bukan a'taina. Ya, jadi pemberian kerajaan disebut dengan utiyah,
Pemberian harta disebut dengan utiyah, pemberian anak disebut dengan wahabah. Ya. Kenapa ke Nabi Muhammad itu bukan ataina, bukan wahabna, tapi ataina, yu'ti. Karena beda. Ata, wahaba itu pemberian yang akan dihisap. Pemberian yang diminta pertanggungjawabannya. Kalau diberi sesuatu, kata memberinya itu wahaba atau ata, itu menunjukkan akan dihitung, akan menerima pertanggungjawaban. Itu kenapa misalnya harta, ya, manusia berteriak di depan hisab. Nanti baca surat Al-Haqqah ayat 28. Ma'agna anni maliyah. Di depan hisab yang berteriak itu orang kaya. Celakalah saya dengan kekayaan saya. Berarti kekayaan dihisab. Makanya manusia menyesal, celakalah saya. Tidak berguna lagi harta saya hari ini karena saya menjadi susah dengan harta ini. Berarti orang kaya akan menghadapi pertanyaan berat karena harta itu utiyah. Ya laitana mislama utiya Qarun. Gitu. Jabatan juga dihisap. Makanya manusia juga berteriak di depan hisap. Siapa? Para penguasa. Lihat di surah Al-Haqqah juga ayat 29 itu. Ya, Al-Haqqah 29. Halaka anni sultaniyah. Manusia berteriak, celakalah saya dengan sultan saya. Sultan itu maksudnya ya kekuasaan yang dulu saya pernah miliki di dunia. Jadi para penguasa, pejabat akan menghadapi hisab. Kenapa? Karena utina. Karena jabatan itu menggunakan pilihan ata, pemberian yang dihisab. Itu makanya di surah Ali Imran 26 itu tu'til mulka man tasya. Tu'ti itu artinya diberikan, yang pemberiannya itu dihisab. Dan salah satunya al-mulka, kerajaan, jabatan. Ya, makanya orang kaya dan para pejabat nanti paling menyesal di depan hisab. Itu kenapa digunakan utiyah. Jabatan menggunakan utiyah, bukan waqtiyah. Harta juga menggunakan utiyah, kan akan dihisab. Wahaba sama, pemberian yang dihisab juga, karena anak dihisab. Nah, itu makanya ada orang ayah lari nampak anak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, karena anak yang akan memberatkan hisab ayahnya nanti di akhirat. Nah, sementara untuk Nabi Muhammad digunakan a'ta atau yu'ti. Itu artinya pemberian ke Nabi Muhammad itu tidak ada yang akan dihisab. Karena Nabi satu-satunya manusia yang tidak akan dihisab oleh Allah. Karena begitu hari kiamat, itu Nabi langsung ya bisa memberikan syafaat dan tanpa dihisab. Itu kenapa semua pemberian kepada Nabi itu tanpa hisab. Ya. Ada hal yang menarik. Di surah Al-Kautsar itu a'tainaka itu fi'il madi namanya. A'ta itu fi'il madi. Di surat Ad-Duha itu fi'il mudhari, yu'tika. Yu'tika rabbuka. Kenapa begitu? Karena madi itu maknanya pasti ya. Pas maknanya sesuatu yang sudah. Yang sudah itu kan pasti. Yu'ti fi'il mudhari. Ya. Ya, fi'il mudhari itu future. Sesuatu yang istiqbal sifatnya, ya. Boleh terjadi, boleh tidak. Kira-kira begitu tuh. Walaupun untuk Nabi Muhammad tak mungkin tak terjadi. Tapi makna bahasanya, kalau a'ta itu pas sesuatu yang sudah terjadi. Pasti terjadi. Kalau yu'ti, ya boleh terjadi, boleh tidak. Artinya, pemberian Allah ke Nabi Muhammad di surah Al-Kautsar lebih pasti. Lebih kuat daripada pemberian Allah ke Nabi Muhammad di surat Ad-Duha. Karena fi'il mudhari. Ya. Apalagi di surat Al-Kautsar pemberinya ya berbentuk mukhatab, lawan langsung. Kami berikan kepada engkau, kami berikan kepada engkau. Kalau di surah Ad-Duha itu gaib pemberinya.
wala saufa yu'tika rabbuka itu person ketiga sebenarnya. Ya, kalau inna a'taina itu mutakalim wahdah, ya mutakalim ma'al ghair, dia itu langsung berhadapan dengan lawan bicara. Makanya pemberian ke Nabi di surah Al-Kautsar itu lebih pasti, lebih kuat, lebih sempurna. Kenapa begitu? Konteksnya beda. Al-Kautsar itu konteksnya janji Allah ke Nabi Muhammad karena beliau bersedih ketika anak beliau meninggal. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Nabi bersedih. Sehingga Nabi diolok-olok, Muhammad abtar, maka turun ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Jadi surah Al-Kautsar konteksnya Nabi ya sedih karena anak-anak beliau meninggal dunia, Qasim dan Abdullah. Surat Ad-Duha itu konteksnya Nabi itu ditinggal ayah ibunya, yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau yatim lalu Allah berikan kamu perlindungan. Jadi surat Ad-Duha itu kematian orang tua konteksnya, dan surah Al-Kautsar kematian anak konteksnya. Nah, tentu kematian anak jauh lebih berat ketimbang kematian orang tua. Iya, kematian anak jauh lebih berat. Orang kematian orang tuanya bisa lupa dalam waktu dekat, tapi kematian anak berat. Ya, tidak sedikit ibu-ibu yang mungkin ya mengalami gangguan mental ketika anaknya meninggal dunia. Tapi anak-anak bisa tertawa setelah bapak ibunya meninggal dunia. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang baru saja bapak ibunya meninggal, mereka langsung bicara warisan. Mereka langsung membagi harta bapaknya. Tapi kematian anak berat. Nah, karena derita yang dihadapi Nabi di surah Al-Kautsar karena kematian anak lebih berat daripada derita di surat Al-Duha karena kematian orang tua, maka pemberiannya lebih pasti. Maknanya apa? Makin berat beban ujian yang Anda terima, makin pasti pemberian Allah untuk Anda. Semakin berat, semakin besar beban yang Anda pikul, maka pemberian Allah semakin jelas dan semakin dekat dan semakin pasti. Itu kenapa inna a'tainatu fi'il madi untuk konteks kematian anak, sementara wala saufa yu'tika rabbuka itu boleh terjadi, boleh tidak, karena konteksnya seseorang kematian orang tuanya. Nah, begitulah ya di antara pesan di surah Al-Kautsar ini, ayat 1 dan surah Ad-Duha ayat yang ke-5. Bahwa Nabi Muhammad, pemberian beliau tidak akan dihisap oleh Allah, karena beliau kekasih Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.